Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Purwanto dengan NIM 1911306062. Di sini saya akan membahas yaitu A. Pendidikan dan pembentukan sikap. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan adalah aspek yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup individu, sehingga pembentukan sikap seseorang terbentuk karena adanya interaksi sosial. Dalam interaksi sosial itu, individu membentuk pola sikap tertentu terhadap objek psikologi yang dihadapi. Materi selanjutnya yaitu B. Proses pembentukan sikap. Terbentuknya sikap timbul berdasarkan pada proses pembiasaan dan modeling atau percontohan. Adapun kriteria menurut Hamruni pada tahun 2019 sebagai berikut. 1. Pola pembiasaan. Stephen Covey telah mengungkapkan bahwa pada mulanya manusia yang membentuk kebiasaan, namun selanjutnya manusialah yang dibentuk oleh kebiasaan. Yang kedua, pola modeling. Modeling merupakan proses peniruan tingkah laku atau sikap terhadap sesuatu yang ditiru atau percontohan yang dilakukan berdasarkan keinginan anak untuk melakukan peniruan atau imitasi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Halimatus Sadiah. Selanjutnya yaitu model-model strategi pembelajaran sikap. Setiap strategi pembelajaran sikap pada umumnya menghadapkan peserta didik pada suatu problem atau konflik, di mana melalui situasi itu peserta didik dapat mengambil keputusan berdasarkan nilai yang dianggapnya baik. Berikut adalah beberapa model strategi pembelajaran pembentukan sikap, yaitu yang pertama, model konsiderasi. Model konsiderasi dikembangkan oleh MC Paul, seorang humanis. Paul menganggap bahwa pembentukan moral tidak sama dengan pengembangan kognitif yang rasional. Pembelajaran moral peserta didik menurutnya adalah pembentukan kepribadian, bukan pengembangan intelektual. Oleh sebab itu, model ini menekankan kepada strategi pembelajaran yang dapat membentuk kepribadian. Selanjutnya, yang kedua yaitu model pengembangan kognitif. Model pengembangan kognitif dikembangkan oleh Laurent Kohlberg, yaitu model ini banyak diilhami oleh pemikiran Johann Dewey yang berpendapat bahwa perkembangan manusia terjadi sebagai proses restrukturisasi kognitif yang berlangsung secara berangsur-angsur menurut urutan tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu teknik mengklasifikasikan nilai. Teknik volume qualification, teknik Q atau VCT dapat diartikan sebagai teknik pengajaran untuk membantu peserta didik dalam menerima dan menentukan suatu nilai yang dianggapnya baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri peserta didik. Salah satu karakteristik VTC sebagai suatu model dalam strategi pembelajaran sikap adalah proses penanaman nilai dilakukan melalui proses analisis nilai yang sudah ada sebelumnya, yang terdapat pada diri peserta didik, kemudian menyelaraskan dengan nilai-nilai baru yang hendak ditanamkan. Kemudian yang keempat yaitu pengembangan moral kognitif. Model ini bertujuan untuk membantu peserta didik mengembangkan kemampuan mempertimbangkan nilai moral secara kognitif. Kemudian yang kelima yaitu model non-direktif. Para peserta didik memiliki potensi dan kemampuan untuk berkembang sendiri. Perkembangan pribadi yang utuh berlangsung dalam situasi permisif dan kondusif. Guru hendaknya menghargai potensi dan kemampuan peserta didik dan berperan sebagai fasilitator atau konselor
dalam pengembangan kepribadian peserta didik. Kemudian yaitu yang D, kesulitan dalam pengembangan afektif. Pembentukan sikap peserta didik merupakan aspek yang tidak kalah penting. Proses pendidikan bukan hanya membentuk cerdas atau memberikan keterampilan tertentu saja, akan tetapi juga membentuk dan mengembangkan sikap agar anak berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Namun dengan demikian, dalam proses pembelajaran sikap kadang-kadang terabaikan. Hal ini disebabkan oleh proses pembelajaran dan pembentukan akhlak memiliki beberapa kesulitan. Yang pertama, proses pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku cenderung diarahkan untuk pembentukan intelektual. Kemudian yang kedua, yaitu sulitnya melakukan karena banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan sikap seseorang. Artinya, walaupun di sekolah guru berusaha memberikan contoh yang baik, akan tetapi manakala tidak didukung oleh lingkungannya ada di sekitar anak maupun lingkungan masyarakat, maka pembentukan sikap akan sulit dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, keberhasilan pembentukan sikap tidak bisa dievaluasi dengan segera. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu pengaruh kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi yang menyuguhkan aneka pilihan program acara yang berdampak pada pembentukan karakter anak. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.